dalam Alkitab menyatakan kepada kita bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Pada awalnya, bumi belum berbentuk dan masih kosong. Kemudian Allah menciptakan terang dan gelap, cakrawala, darat, laut, dan tumbuhan, benda-benda penerang, makhluk air dan burung, binatang dan manusia, dan hari terakhir Allah beristirahat. Bagian terbaik dan puncak penciptaan adalah manusia sebagai gambar dan rupa Allah sendiri, serta diberikan mandat untuk berkuasa dan memenuhi bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan sangat baik. Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara alam semesta. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat janganlah kau makan buahnya. Pada hari kau memakannya, pastilah kau mati. Adapun ular adalah hewan paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Allah. Ular itu berkata kepada perempuan, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Lalu ia mengambil buah itu dan memakannya dan juga diberikan kepada suaminya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Kemudian Tuhan Allah memanggil manusia itu dan dia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Sebab itulah aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Akibat dari perbuatan mereka, Allah menghukum mereka. Dengan kepada kaum Adam akan bersusah payah mencari rezeki, kepada kaum Hawa akan bersusah payah mengandung, dan kepada ular akan bersusah payah berjalan dengan perutnya, serta mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Manusia mengalami kegagalan akibat kejatuhan dosa, namun Allah tidak pernah gagal dalam penggenapan rencananya dengan membentuk bangsa Israel melalui bapa-bapa tua Israel yang terdiri dari bapa Abraham, Ishak, dan Yusuf. Inilah sebabnya kisah dari Perjanjian Lama hanya akan berfokus pada keluarga Abraham yang nantinya akan disebut sebagai bangsa Israel. Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dunia dengan tidak memiliki anak? Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Maka percayalah Abraham akan firman Tuhan. Kemudian Allah berfirman kepada Abraham kembali, Lah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina umur 3 tahun, seekor domba jantan, seekor burung tekukur, dan seekor burung merpati. Abraham melakukan seperti yang diperintahkan Allah. Kemudian pada malam hari, perapian yang berasap lewat dari potongan-potongan daging itu yang mengartikan perjanjian hanya sepihak. Janji Allah mulai digenapi dengan munculnya keturunan Bapa Abraham, yaitu Ishak dan Yakub. Namun kegagalan berulang Abraham dan anak-anaknya. Tetapi Allah tetap setia memberkati dan menyertai mereka. Salah satu contoh kegagalan Abraham adalah ketika ia mengkhianati istrinya dan Yakub yang mencuri hak kesulungan Esau. Kembali lagi melalui peristiwa ini, Allah menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel dengan membawanya keluar dari tanah perbudakan untuk masuk ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa dan Harun saat itu dengan berbagai rintangan mereka hadapi. Namun pada akhirnya matilah Musa dan digantikan dengan kepemimpinan Yosua. Di sini janji Allah semakin nyata mengenai janji tanah yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Takutlah akan Allah dan beribadahlah kepadanya. Jikalau tidak kau anggap baik beribadah kepada Allah, tetapi aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita.
apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Bangsa Israel mengalami kegagalan penuh tentang kepemimpinannya yang buruk. Pada masa hakim-hakim, saat ada pemimpin mereka taat, namun saat tidak ada pemimpin mereka kembali tidak taat dan berbuat jahat di mata Tuhan. Kemudian lahirlah Samuel sebagai hakim terakhir pada kitab Perjanjian Lama. Di hari tuanya, saat Samuel akan digantikan, orang Israel berseru kepadanya dan meminta seorang raja, karena mereka iri kepada bangsa lain yang memiliki raja. Berikanlah kami seorang raja untuk memerintah kami. Kemudian Samuel berdoa kepada Tuhan untuk meminta raja bagi orang Israel, yaitu Saul. Namun Tuhan menyesal telah menjadikan Saul sebagai raja dan mengutus Samuel untuk mengatakannya kepada Saul. Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Kemudian Allah kembali mengutus seorang raja bagi bangsa Israel yang bernama Daud. Daud adalah raja pilihan Allah dan seorang gembala yang berkenan di hati Allah. Pada zaman raja-raja menceritakan kisah tentang deretan panjang raja-raja yang muncul setelah Daud. Dan tidak ada satupun dari mereka memenuhi janji Allah. Sebagai contoh ketidaktaatan Salomo, Allah mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan membaginya menjadi 2 kerajaan, yaitu kerajaan utara, Israel, ibu kota Samaria dengan 10 suku, diberikan kepada Yerobeam. Dan kerajaan selatan Yehuda, ibu kota Yerusalem dengan 2 suku, diberikan kepada Rehabeam. Setelah zaman raja-raja, muncullah nabi-nabi. Salah satunya adalah Nabi Elia. Namun bangsa Israel tetap tegar tengkuk. Contohnya adalah ketika bangsa Israel menyembah Allah lain dan Nabi Baal. Kemudian, pada saat pergantian nabi, bangsa Israel tetap tidak taat kepada Allah. Akhirnya, mereka selalu mengalami kegagalan. Karena kegagalan bangsa Israel menaati perjanjian atau covenant, Allah menghukum mereka dengan membuang bangsa Israel dari tanah perjanjian. Pada masa hakim-hakim, bangsa Israel melakukan kawin campur sehingga terjadinya split generasi. Samuel gagal dalam mendidik anaknya dan tidak adanya keteladanan kepemimpinan yang baik. Tentunya hal ini sangat mendukakan hati Allah. Oleh karenanya, bangsa Israel dibuang ke Asyur dan ke Babel. Pada pembuangan bangsa Israel ke Persia pada saat itu, Raja Persia mengizinkan orang Yahudi pulang ke Yerusalem melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama dipimpin oleh Zerubabel dan Yesua dengan mempersembahkan kurban dan mendirikan fondasi Bait Allah. Yang kedua, dipimpin Ezra untuk menyelesaikan masalah pernikahan campur dan Taurat Tuhan. Dan yang terakhir, dipimpin Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem dan Bait Allah. Kami dapat merefleksikan bahwa kuasa Allah sungguh luar biasa dalam penciptaannya, dan rencana Allah tidak pernah gagal. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah tetap memakai manusia untuk mengenapi janjinya. Dan dalam kisah perjanjian lama ini menceritakan janji Allah bagi bangsa Israel dan bagi umat manusia yang diperantarakan melalui Abraham. Abraham sebagai bapa bagi seluruh bangsa telah digenapi melalui penyertaannya bagi bangsa Israel. Namun bangsa Israel tetap tegar tengkuk. Maka Allah memberikan hukuman agar bangsa Israel menyadari bahwa kuasa Allah sungguh besar. Namun demikian, Allah tetap setia dan Ia selalu menepati janjinya. Kisah ini merupakan sebuah peringatan bagi kita semua bahwa kejatuhan bangsa Israel ke dalam kehancuran merupakan akibat dari mereka tidak taat, sehingga mereka mengalami pembuangan. Dan di dalam kisah perjanjian lama ini menunjukkan betapa pentingnya kisah kasih karunia Allah dalam setiap perjalanan bangsa Israel.